Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis kita setelah beberapa bulan vakum. Insyaallah hari ini kita akan mengkaji hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Apa bunyi hadisnya? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa dhama, wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahur. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya itu kecuali rasa haus saja. Wa kam min qaimin, dan betapa banyak orang yang melaksanakan qiyamul lail, laisa lahu min qiyamihi illa sahur. Dia tidak ada dapat apa-apa dari qiyamul lailnya itu kecuali hanya begadang saja. Tadi ada dua yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Yang pertama adalah orang yang berpuasa tak dapat apa-apa kecuali hanya rasa haus, rasa dahaga. Yang kedua, orang yang melaksanakan qiyamul lail, dia tak dapat apa-apa kecuali hanya dengan begadang saja. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita bahas poin yang pertama. Apa penyebab orang yang berpuasa itu dia tak mendapatkan apa-apa kecuali hanya dengan rasa hausnya saja? Maksudnya apa? Dia tak akan dapat pahala. Bagaimana hari ini misalnya betapa terik sinar matahari membakar kulit. Belum lagi ada di antara saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir. Begitu kuat rasanya ujian puasa hari ini. Terlebih-lebih bagi yang bekerja tukang bangunan, yang bekerja berdagang, yang bekerja sebagai tukang ojek mengitari seluruh panas matahari. Mengapa dia tak mendapatkan apa-apa? Dalam artian tak mendapatkan pahala sama sekali dari puasanya. Maka mari kita rujuk kitab Taqriratus Sadidah, berisi tentang ceramah Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Dalam halaman 448 beliau menjelaskan ada dua yang membatalkan puasa. Yang satu dikenal dengan istilah mubtilat, yang kedua dikenal dengan istilah muhbitat. Apa itu mubtilat? Mubtilat itu adalah yang membatalkan puasa dalam bentuk materi. Misalnya dia memasukkan makan atau minum, memasukkan sesuatu dari dua jalan. Apakah itu maaf-maaf dari kemaluannya atau maaf-maaf dari lubang duburnya, itu membatalkan puasa. Tetapi ada juga disebut dengan istilah muhbitat. Apa itu muhbitat? Wahya ma tubtilu thawabas shaumi. Muhbitat itu adalah yang membatalkan pahala puasanya. Kalau tadi membatalkan praktek puasanya, kalau ini membatalkan pahala puasanya. Jadi dia berpuasa tapi pahalanya tak ada. Apa itu? Yang pertama adalah al-ghibah. Wahia dzikruka akhokal muslima bima yukrahu walau kunta shadiqan. Yakni engkau menceritakan saudaramu seorang muslim dengan apa yang dia benci, walau kunta shadiqan, meskipun yang engkau ceritakan itu dalam bentuk yang benar. Dalam hadis yang lain Rasul katakan dzikru akhoka ma yukrah. Engkau menceritakan saudaramu apa yang dia benci. Jadi ukurannya itu bukan apa yang kita suka, tetapi apa yang ketika saudara kita mendengarnya dia benci. Jadi bisa itu dalam bentuk fisik,
bisa itu dalam bentuk sifatnya. Kalau kita ceritakan itu, meskipun itu memang benar-benar terjadi, lalu kita menceritakannya itu dalam keadaan berpuasa, maka muhbitat, maka pahala puasanya hilang. Kemudian yang kedua, an-namimah, mengadu domba. Wahya naqlul kalami bi qasdi iqa'il fitnah. Dia menukar kata dengan maksud tujuan untuk menyebar fitnah. Ini biasa banyak terjadi bagi para pekerja ini. Orang-orang yang terbiasa menjilat atasan, mengadu atasannya dengan kawan pekerjaannya supaya peluang dia untuk naik jabatan itu semakin tinggi. Ini orang-orang yang tauhidnya kurang kuat, menyangka bahwa pekerjaannya lah yang memberikan rizki, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menghalalkan segala cara, mengadu domba. Dalam kitab Al-Fawaid dikatakan bahwa ada seorang yang pergi ke pasar budak. Al-Fawaidul Muhtarah diceritakan bahwa ada seorang yang pergi ke pasar budak, lalu terkadang dia lihat di pasar budak itu ada seorang budak yang tangannya tak ada, ada budak yang kakinya justru sebelah tak ada, banyak yang punya cacat fisik. Tetapi ada satu budak yang dilihat sangat sempurna dan sangat tampan sekali. Lalu ketika dia tanya kepada pedagang yang menjual budak ini, dia tanya, apa kekurangan budak ini? Padahal saya lihat dia sangat tampan, dia sangat sempurna, fisiknya berotot lagi. Mengapa kamu jual? Apa kata si penjual? Dia ini punya satu sifat yang sangat tercela. Apa itu sifatnya? Dia suka mengadu domba. Nah, bagi si pembeli, dia merasa mengadu domba ini bukan masalah yang besar. Yang penting dia bisa berusaha, yang penting wajahnya tampan. Ketika diajak berdagang, maka akan menarik semua para pembeli. Maka dia belilah budak ini. Dan apa yang terjadi? Pada suatu hari budak ini pun mulai berkata kepada tuan perempuannya. Ketika tuan laki-laki izin pergi keluar rumah, maka budak ini berkata kepada tuan perempuan, wahai tuan perempuan, tahukah kamu kemana tuan laki-laki pergi? Tidak. Tuan laki-laki pergi ingin menambah istri satu lagi. Mendengar hal ini, tuan perempuan pun merasa ketakutan, takut dimadu, takut dibagi perasaan suaminya. Lalu dia bertanya kepada budak ini, lalu bagaimana caranya supaya budak tuan laki-laki tidak akan menikah lagi? Ada satu caranya, wahai tuan. Bagaimana caranya? Nanti malam ambil jenggot tuan laki-laki, maka akan saya bacakan beberapa ayat, beberapa mantra supaya tuan laki-laki menjadi setia kembali. Baiklah, maka ditunggu oleh tuan laki perempuanlah waktu malam. Ketika tuan laki-laki datang, budak ini pun berbicara pula, wahai tuan laki-laki, hati-hatilah nanti malam. Apa sebab? Karena nanti malam tuan putri berusaha ingin menyembelih leher tuan. Maka dari itu tuan laki-laki harus waspada dan kalau bisa jangan tidur terlelap sedikit. Dan apa yang terjadi ketika di waktu malam? Sang istri bersedia untuk memotong jenggot suaminya agar dibacakan mantra, sementara sang suami waspada takut disembelih lehernya. Ketika sudah larut malam, sang istri merasa tuan laki-laki suaminya ini sudah mau tidur, maka dia ambil silet, dia berusaha ingin memotong jenggot suaminya. Lalu suaminya terkejut. Apa yang terjadi? Karena waktu sudah chaos, keadaan sudah chaos, tanpa terasa ternyata leher sang istrilah yang tersembelih. Dan apa yang terjadi diketahui oleh pihak keluarga perempuan, sehingga keluarga perempuan pun menyembelih leher sang suami. Diketahui pula oleh keluarga sang suami, sehingga apa yang terjadi? Terjadilah peperangan yang besar. Ini akibat apa? Akibat menyepelekan masalah fitnah
menyepelekan masalah mengadu domba. Hadirin hadirat jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini 350 tahun dijajah. Kalau kita bandingkan pada saat itu jumlah warga Indonesia dengan Belanda, maka tak ada sekitar setengah warga Indonesia ini warga Belanda. Mengapa bisa lama bertahan? Itu tidak lepas daripada politik adu domba, politik kepentingan. Ternyata yang menjadi kacung-kacung Belanda itu adalah para penjilat-penjilat warga pribumi sendiri. Maka berhati-hatilah menyepelekan penyakit an-namimah, mengadu domba ini. Kemudian yang ketiga, al-kadhib, yakni suka berdusta. Hati-hati orang yang terbiasa melawak-lawak, melucu-lucu untuk dengan menggunakan kebohongan supaya membuat orang lain tertawa. Maka ini hati-hati. Kemudian yang keempat, an-nadhru lima yahrumu, melihat yang haram. Melihat aurat orang lain itu haram hukumnya, maka akan menghilangkan pahala puasa. Au lima yahillu bisyahwatin, atau melihat yang halal dengan syahwat juga menghilangkan pahala puasa. Melihat yang haram, syahwat tak syahwat, hilang pahala puasa. Melihat yang halal dengan syahwat, hilang pahala puasa. Ini bagi ibu-ibu yang biasa pakai daster yang koyak. Kadang ibu-ibu ini sangat hobi pakai daster yang koyak. Bukan tak ada daster baru, banyak daster yang baru. Mengapa dia pakai daster koyak? Rupanya kalau pakai daster koyak ini angin mudah masuk, terasa dingin. Betul ya? Ini kalau yang ibu-ibu puasa nih, mohon kalau perlu pakai mukena lah di rumah tuh. Tidak usah pakai jilbab, pakai mukena. Apalagi kalau suaminya punya tenaga 300 ekor kuda. Bagi yang bapak-bapak juga, kalau ASN sekarang jam 3 pulang kerja, daripada ke rumah timbul syahwat, keliling-keliling lah Pekanbaru ini sampai dekat waktu maghrib. Lebih bagus lagi kalau iktikaf di masjid. Mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat dan kita bisa menghindari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum